Pertemuan informal ASEAN baru saja selesai dilakukan. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN. Pertemuan ini diadakan utamanya untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar yang mengkhawatirkan. Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia dalam pertemuan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2021 menilai pentingnya ASEAN bertemu guna membahas situasi di Myanmar dan apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi situasi ini. Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Muhyiddin, Presiden meminta saya untuk melakukan pendekatan kepada ketua ASEAN dan berkonsultasi dengan semua negara ASEAN mengenai situasi di Myanmar dan persiapan pertemuan. Untuk itulah komunikasi intensif terus dilakukan Indonesia, antara lain melalui shuttle diplomasi yang saya lakukan sejak 2 minggu yang lalu. Selain berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga banyak sekali menerima komunikasi dan berkonsultasi dengan para menteri luar negeri negara lain, antara lain Amerika Serikat, China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, UE, Inggris, Perancis, dan besok saya juga akan menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Selandia Baru. Komunikasi juga dilakukan dengan Sekjen PBB. Komunikasi dengan utusan khusus Sekjen PBB mengenai Myanmar saya lakukan secara lebih reguler. Teman-teman yang saya hormati, pertemuan ASEAN yang utamanya ditujukan untuk membahas situasi Myanmar ini sedianya akan dilakukan secara fisik. Namun, mengingat situasi pandemi, maka disepakati pertemuan dilakukan secara virtual. Di dalam pertemuan ASEAN tadi, Indonesia menyampaikan pernyataan nasional hanya untuk satu isu, yaitu perkembangan di Myanmar. Dalam pertemuan, saya telah menyampaikan beberapa hal. Antara lain, Indonesia sangat prihatin melihat meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah memakan korban. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan karena meningkatnya jatuhnya korban warga sipil yang kehilangan nyawa dan mengalami luka-luka. Mengkhawatirkan karena masih terus terjadinya penangkapan terhadap warga sipil. Mengkhawatirkan karena situasi ini dapat mengancam keberlangsungan transisi demokrasi, dan mengkhawatirkan karena jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan. Saya juga menyampaikan bahwa semua negara anggota ASEAN diharapkan paham akan hak dan kewajibannya yang jelas disebutkan di dalam Piagam ASEAN. Tugas negara anggota ASEAN adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tertera di dalam Piagam ASEAN dalam sebuah keutuhan, in their entirety. Menghormati prinsip non-interference adalah wajib. Dan dalam pernyataan tadi saya sampaikan bahwa saya yakin tidak ada satupun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-interference. Namun demikian, pada saat yang sama, menghormati dan menjalankan prinsip
dan nilai lain dalam piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, constitutional government adalah sama pentingnya. Saya ulangi, sama pentingnya. Nilai dan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi merupakan fondasi, merupakan dasar, merupakan platform yang diperlukan ASEAN untuk dapat membangun komunitas ASEAN. As one family, family of ASEAN, we understand our rights and responsibility as clearly enshrined in the ASEAN Charter. Our duty is to comply and to uphold them in their entirety, respecting the principle of non-interference is a must, and I'm sure that no single ASEAN country has intention to violate this principle. But at the same time, upholding and implementing values of democracy, respect of human rights, good governance, rule of law, and constitutional government are equally important. I repeat, equally important. These values and principles form the basis, the foundation, the platform we need to build ASEAN community. Jika ASEAN gagal untuk menghormati dan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia khawatir ASEAN tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimum kepada rakyatnya, yang berarti cita-cita membangun komunitas ASEAN juga akan terganggu. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain hal-hal tadi, dalam pertemuan saya juga menekankan 3 isu penting untuk menjadi perhatian, yaitu pertama, bagi Indonesia, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar adalah prioritas nomor 1. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Security Forces Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan. Indonesia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukan, termasuk para tahanan politik. Indonesia yakin ASEAN akan dapat memainkan peran di dalam membantu keperluan kemanusiaan. ASEAN telah memiliki ASEAN Ad Hoc Task Force for Rakhine State yang dapat diperkuat untuk menjalankan misi ini. Saya juga sampaikan, Sekjen ASEAN juga dapat menjajaki kerjasama kemanusiaan terkait kerjasama vaksin. Yang kedua, restorasi demokrasi kembali ke situasi normal harus terus didorong. Indonesia menegaskan keinginan, kepentingan, dan suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog. Dalam sejarahnya, saya sampaikan, ASEAN selalu mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. Kebiasaan dialog ini telah berkontribusi bagi keberlangsungan hidup ASEAN selama lebih 50 tahun. Untuk itu, Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Dan kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk melepaskan
tahanan politik. Komunikasi dan dialog internal antara sesama pemangku kepentingan di Myanmar tentunya selalu menjadi pilihan terbaik. Namun, Indonesia yakin bahwa ASEAN juga siap untuk memfasilitasi dialog tersebut jika diminta. Yang ketiga, perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan harus terus dijaga. Rakyat ASEAN telah merasakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan selama puluhan tahun. Indonesia menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi ini. Jika kita gagal mempertahankan situasi ini, maka kita tidak akan dapat mewariskan perdamaian kepada anak dan cucu kita. Di dalam pernyataan, Indonesia juga menekankan semua pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan masing-masing negara anggota ASEAN. Dan pilihan juga ada di tangan ASEAN sebagai sebuah keluarga. Dan saat ini, di dalam pertemuan saya juga menyampaikan, dan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada rakyat ASEAN dan dunia makna dari mekanisme ASEAN, makna dari sentralitas ASEAN. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pernyataan dalam pernyataan penutup, saya kembali menegaskan bahwa ASEAN bertemu untuk membahas dan mencari penyelesaian. Namun demikian, it takes two to tango. Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN. Itulah teman-teman hal-hal yang tadi saya sampaikan di dalam pertemuan informal ASEAN yang baru saja selesai. Mengenai hasil dari pertemuan secara keseluruhan, tentunya akan menjadi kewenangan Ketua ASEAN Brunei Darussalam untuk menyampaikannya kepada publik. Teman-teman, stay healthy, stay strong, and stay united. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.